Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat semuanya juga. Bagaimana kabarnya? Tetap baik-baik semua ya. Baiklah, dari sini kita bisa mengawali dari bab pertama untuk pertemuan yang kesekian kalinya ini. Nah, silakan jangan lupa isi absennya di kelasnya di situ ya. Nah, kita di sini nanti akan menggunakan buku paket seni budaya yang bisa kalian ambil di perpustakaan nanti kalau sudah ada jadwalnya, yaitu buku ini ya. Buku paket seni budaya K13 yang revisi. Ini bisa kalian ambil nanti. Baiklah. Untuk mengawalinya, kita di sini akan mempelajari tentang seni budaya. Ingat, kita sudah kelas 12 ya. Jangan disamakan dengan kelas 11 dulu ya. Di sini kita lebih pada suatu pembelajaran yang lebih tinggi levelnya daripada kelas 11. Mungkin dari segi penalaran, dari segi definisi dan sebagainya, itu kita harus bisa lebih maksimal lagi di kelas ini. Baiklah, di sini kita akan mempelajari seni budaya terutama pada bab seni rupa ya. Yang mana di sini kita mempunyai kompetensi dasar. Nah, yang pertama adalah mengevaluasi konsep unsur, prinsip, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Jadi ada evaluasi, ada kita apa itu konsepnya, unsurnya apa, prinsipnya apa, bahan, teknik dan sebagainya dalam berkarya seni rupa, terutama seni rupa 2 dimensi, dan nanti kita lanjut ke seni rupa 3 dimensi. Yang kedua adalah kompetensi dasarnya, yaitu adalah berkreasi. Jadi setelah mengevaluasi, kita berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik juga. Ingat, media dan teknik ya. Jadi media itu bahannya, teknik itu caranya, jadi berbeda-beda. Ya itu. Baiklah, untuk bab yang pertama nanti kita di dalam buku paket itu akan ada bab 1, yaitu tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Itu. Apresiasi, kata apresiasi itu sudah sering kita dengarkan ya. Sebenarnya kita sudah sering dengarkan di kelas 10, 11 itu sudah ada. Bahkan di kelas SMP ataupun MTS itu kita sudah pernah mendengarkan apa itu kata apresiasi, yang berarti menilai, menghargai dan sebagainya itu ya. Kita fokuskan sekarang kepada seni rupa 2 dimensi. Baiklah, seni rupa 2 dimensi di sini mempunyai ada berbagai jenisnya, ada ragam jenisnya ya. Jadi yang perlu kita ketahui juga, apresiasi karya seni rupa 2 dimensi, kita harus tahu apa itu ragam jenisnya. Nah, lihat situ, di tampilan slide-nya ada ragam jenis, nilai estetis, medium atau alat, bahan dan teknik, dan membuat karya. Ini adalah ada beberapa poin-poin yang harus kita catat penting-penting ya. Ingat ya, nanti tolong dirangkum, barangkali nanti ada yang penting, kalau kurang jelas bisa ditanyakan di akhir video ini, nanti bisa ditanyakan melalui komen ataupun di komen di Google Class-nya ada ya. Baiklah. Ada ragam nilai estetis, medium, alat, bahan, teknik, dan membuat karya seni. Berikutnya di sini adalah ragam seni rupa 2 dimensi. Ya, ragam seni rupa 2 dimensi. Di sini ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya, mungkin kita sudah pernah dengar, bahkan di SMP ataupun MTS kelas 10, 11 itu ada yang namanya seni rupa murni dan terapan. Nanti kita akan lebih mengevaluasi, kita analisis semuanya. Ya. Seni rupa murni adalah di situ ada ya, yaitu seni yang hanya mempunyai nilai keindahan atau estetis saja tanpa ada nilai fungsi atau nilai guna. Jadi suatu karya seni itu hanya bisa dilihat keindahannya saja sebagai hiasan ataupun sebagai bisa dikatakan sebagai hasil ekspresi jiwa atau perasaan senimannya tanpa mempertimbangkan dari fungsinya. Itu adalah seni murni. Berikutnya adalah seni terapan. Seni terapan juga sering kita dengar, baik itu di SMP MTS, kelas 10, 11 juga ada, tapi kita nanti akan lebih mendalami lagi di kelas ini. Ya. Seni terapan di sini sudah dilihat di situ, di slide-nya ada. Seni yang mempunyai nilai keindahan atau estetis, tapi juga mempunyai nilai fungsi atau guna. Ingat, kalau terapan di sini lebih pada guna dan
keindahannya. Jadi selain bagus juga berfungsi. Beda dengan yang murni tadi, tidak mempunyai nilai guna atau fungsi, hanya nilai keindahannya saja. Tapi kalau seni terapan, di sini mereka mempunyai keindahan juga, fungsi juga. Mereka seni terapan ini mempunyai itu. Berikutnya adalah jenis seni rupa murni. Apa jenis seni rupa murni di sini? Salah satunya adalah apa saja? Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu? Seni rupa murni di sini salah satunya adalah ada drawing. Drawing adalah seni gambar. Berikutnya adalah relief, lukis, dan grafis. Nah, apa itu drawing? Nah, drawing sendiri ini mempunyai pengertian ya, dari beberapa sumber buku, bisa kalian lihat di internet atau di buku yang lain atau buku paket yang pernah kalian baca ya, atau LKS dan sebagainya. Mempunyai kata kunci atau keyword, yaitu drawing adalah sebuah karya seni yang cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering seperti pensil warna atau pensil biasa, itu termasuk juga drawing. Pena maupun krayon ya, yang digoreskan pada bidang yang kering juga, misalnya apa, kertas, kanvas, tembok, plastik ya, dan sebagainya. Tapi jangan tembok sekolah ya, perlu diingat, jaga kebersihan. Kecuali ada lomba dan disediakan tembok untuk menggambar, namanya mural ya, di situ. Di sini drawing amat mempunyai nilai artistik dan ketelitian, karena di situ dari cara membuatnya, drawing ini nanti dibedakan menjadi sebuah seni gambar, dan nanti ada pembahasannya tersendiri, ada gambar bentuk, gambar model, gambar ilustrasi dan sebagainya. Tapi kita lebih mengutamakan apa itu drawing. Nah, kata kuncinya atau dasarnya, drawing ini bisa dikatakan adalah seni gambar juga bisa, atau karya seni yang cenderung menggunakan alat yang keras ya, tidak seperti lukis yang menggunakan minyak atau air ya sebagai mediumnya juga. Berikutnya, apa itu relief? Ya, relief bisa dilihat di situ. Relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan candi, kuil, monumen, dan tempat bersejarah kuno. Nah, perlu diingat, dalam pembahasan lain juga pernah kita dengar bahwa relief itu adalah sebuah patung dalam media 2 dimensi. Ya, pernah dengar ya? Jadi relief adalah sebuah pahatan, bisa dikatakan sebuah pahatan yang terdapat pada media 2 dimensi, bisa batu, kayu, atau dinding dan sebagainya. Sering kita jumpai pada dinding-dinding candi, candi Borobudur dan candi yang lainnya juga ada. Nah, di sini relief ini lebih pada teksturnya itu terasa, jadi tidak hanya dilihat flat, tetapi di situ mempunyai tekstur-tekstur yang ada relungan, ada cembung dan ada cekung. Nah, jadi seperti semi 3 dimensi. Makanya bisa dikatakan karya seni patung yang terdapat pada media 2 dimensi. Nah, itu. Berikutnya adalah lukis. Ya, di situ. Seni lukis adalah cabang seni, salah satu cabang seni yang diwujudkan melalui karya seni 2 dimensi memang. Apa lukis itu tersendiri? Definisinya, seni lukis ini adalah seni yang bermediakan kanvas ya, permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Jadi biasanya ini bertolak belakang dengan drawing, tetapi di sini seni lukis memang lebih cenderung menggunakan cat ya, lebih cenderung menggunakan pewarna, meskipun ada yang tidak menggunakan warna ya. Jadi meskipun unsur-unsur yang dibangun adalah garis, titik dan sebagainya, mereka membangunnya dengan unsur-unsur dengan media-media cat atau cat yang mempunyai pengencernya itu air ataupun minyak. Nah, itu. Dan tidak menutup kemungkinan selalu berkembang setiap karya seni. Makanya ada mix media, biasanya ada campuran drawing, campur lukis, itu ada ya. Tapi kita akan mempelajari satu persatu biar kita paham apa itu seni lukis. Nah, seni lukis sendiri di sini banyak contoh-contohnya, nanti kita berikan contohnya ya. Yang berikutnya tadi apa setelah lukis? Yaitu ada grafis. Apa itu seni grafis? Seni grafis ini hampir sama dengan desain grafis. Tapi coba kita pahami apa itu grafis. Grafis di sini adalah seni yang diciptakan melalui seni cetak. Ya.
Seni cetak itu bisa 2 dimensi. Apakah bisa 3 dimensi? Bisa, tapi nanti cenderungnya pada medium yang 3 dimensi seperti halnya adalah tanah, semen dan sebagainya. Itu ada yang cetak. Ya. Tapi di sini kita akan mempelajari seni grafis yang 2 dimensi dulu sesuai dengan babnya. Ya. Ini melalui cetakan seperti halnya printer. Printer itu juga salah satu alat ya yang digunakan untuk grafis. Karena nanti grafis dibagi menjadi 4. Ya, mungkin di SMP ada yang masih ingat atau MTS ada jenis grafis, ada cetak tinggi, datar, saring, dalam dan sebagainya. Itu nanti kita pelajari lebih dalam. Ya, yang penting di sini grafis itu tidak manual. Dari seni grafis inilah memunculkan duplikasi suatu karya. Dari seni grafis ini nanti muncul yang namanya karya seni yang dulu digunakan, yang cara membuatnya dengan cara manual, sehingga dengan adanya seni grafis, dari segi kuantitas suatu karya seni ini lebih tinggi, jadi lebih bisa menghasilkan karya seni yang lebih banyak dengan sama persis. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti adanya poster, ya mereka dicetak. Kalau zaman dulu digambar satu persatu, ya, lama sekali. Adanya seni grafis ini juga membantu sehingga bisa menampilkan karya seni dengan duplikasi yang sesuai, yang sama persis dengan jumlah yang banyak atau kuantitas yang lebih banyak. Itu adalah adanya seni grafis. Contoh drawing dilihat di situ, ya itu ada contoh seni drawing yang mana ada gambar mata ya. Itu seperti sungguhan, tetapi itu hanya gambar drawing ya. Ini contoh dari beberapa media yang saya ambil. Ya, di sini ada contoh drawing yang mana penggambarannya sangat realistis, yang mana menggambarkan suatu mata seperti ada bulu matanya dan ada cairannya seperti basah. Ya, itu bisa dipraktekkan melalui teknik yang sesuai. Nanti kita ajari, nanti kita praktekkan bersama. Nah, berikutnya adalah, nah ini ada contoh juga, ada gambar apa ini? Gambar seekor unggas ya, apa burung kalau nggak salah ini ya. Nah, di sini juga menggunakan teknik drawing. Drawing nanti itu bisa banyak sekali. Ada melalui arsir, ada dusel, ada blok dan sebagainya. Ya, tuh ini ada yang campuran. Ya, jadi ini bisa kalian gunakan sebagai referensi juga bahwa arsir, blok dan sebagainya itu merupakan salah satu dari teknik drawing juga. Berikutnya contohnya ini adalah arsir ya. Ini adalah contoh ada hewan ya. Itu bisa dilihat sendiri. Ini merupakan contoh dari karya seni drawing. Berikutnya kalau relief, ada yang tahu? Pernah ke candi? Nah, pasti banyak relief di situ. Nah, relief bisa dilihat contohnya di sini, tidak hanya di candi tetapi bisa di tempat kerajinan-kerajinan yang membuat kerajinan relief untuk untuk hiasan ya, biasanya adalah untuk hiasan rumah ataupun taman dan sebagainya. Itu ada, bisa berupa lunglungan, hewan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh relief yang ada di candi, dinding candi. Ini diambil dari dinding candi ya, kalau nggak salah di Borobudur. Nah, di situ ada penampangan dari relief candi. Di situ menggambarkan sesuai dengan kehidupan masyarakat zaman dulu ya. Jadi itu ada relief dari batu ya, kalau candi dari batu andesit atau batu gunung ya. Di situ disambung-sambung, aslinya adalah beberapa jenis gambar yang disambung di situ ya, yang mana itu semi 3 dimensi ya, seperti patung tapi nempel pada media 2 dimensi. Berikutnya ya, ini juga ada di kayu, tidak hanya di batu. Ternyata di kayu juga ada semacam relief ya. Relief ini biasanya sangat harus sangat hati-hati. Karena di sini tingkat ketelitiannya juga diperlukan. Ini ada relief yang menggambarkan suatu Ini adalah suatu bangunan dan ada pepohonan yang digambarkan melalui media kayu ya, yang dipahat sehingga menjadi sebuah seni pahat yang nanti menjadi sebuah relief yang unik sekali di sini. Kalau contoh lukis pastinya banyak sekali. Mungkin di kelas kalian, di ruang tamu atau di rumah kalian ada banyak lukisan. Salah satunya di sini adalah contoh lukisan yang bernuansa atau aliran apa? Ada yang tahu? Pemandangan berarti aliran apa? Aliran naturalisme. Baiklah.
Di situ adalah contoh aliran naturalisme. Banyak sekali, nanti kita bisa lihat di browsing di internet juga banyak. Nah, berikutnya adalah ada seni lukis. Nah, ini berikutnya adalah seni lukis yang bernuansa atau aliran apa ini? Yaitu aliran surrealisme. Kenapa? Karena di situ sifatnya apa ya, khayal atau seperti di alam mimpi. Itu tidak masa ada pohon yang mempunyai muka ya, dan sebagainya. Ini adalah salah satu dari jenis-jenis lukisan, contoh lukisan. Berikutnya ini pastinya tidak asing lagi bagi kalian. Ini adalah karya yang sangat fenomenal. Karyanya Bapak dari seni rupa Indonesia, yaitu siapa? Fandi. Ya. Ini adalah contoh Afandi. Beliau merupakan seniman yang bergaya atau beraliran ekspresionisme. Ya, di sini kita lihat ekspresionisme, enak ya. Ini tidak hanya Afandi saja, sebenarnya banyak sekali seniman Indonesia pada zaman dulu yang sudah berkiprah di dunia seni rupa lukis ya. Seperti halnya Raden Saleh. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya di pembahasan lainnya. Nah, berikutnya adalah contoh seni grafis. Contoh seni grafis ini adalah seni grafis bisa melalui pahatan dari kayu. Di situ ada ya. Itu adalah contohnya. Nah, ini juga ada dari kertas juga, bisa dari kaca, lukisan kaca itu bisa dikatakan seni grafis. Kenapa kok beda-beda? Ya, karena banyak sekali. Seperti halnya kalau lebih mudah kalian jumpai seni grafis adalah sablon. Sablon adalah cetak saring. Ya, kan ada 4 tadi ya, seni grafis, seni cetak datar, tinggi, dalam, dan saring. Saring itu sablon. Karena kenapa? Karena sablon itu melalui screen. Screen itu aslinya adalah kain yang mempunyai pori-pori kecil yang nantinya akan dilewati oleh cat itu untuk menghasilkan suatu pola atau gambar tersendiri sesuai dengan cetakan screennya tadi ya. Itu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Berikutnya adalah jenis seni rupa terapan. Jenis seni rupa terapan di sini terdapat ada kriya dan desain. Kriya sendiri mungkin masih ingat ya, kriya di sini bisa dikatakan adalah seni kerajinan tangan atau seni kerajinan. Sedangkan desain di sini adalah apa? Rancangan atau perancangan. Jadi seni yang harus menggunakan rancangan dulu untuk membuat sesuatu di situ. Jadi rancangannya saja itu sudah menjadi suatu karya seni. Ya, bahkan lukisan itu juga perlu didesain. Seperti halnya desain lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh Syarif Bustaman. Itu mempunyai desain yang banyak. Akhirnya ada beberapa desain yang dibuang dan ada beberapa desain yang digunakan. Dan perlu diketahui juga desain yang digunakan itu berbeda dengan hasil aslinya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya, nanti ada. Nah, di situ ya, berikutnya ada seni kriya tadi ya, seni kerajinan. Jadi seni kriya dibagi lagi. Jadi seni kriya dibagi lagi menjadi seni batik, anyam, dan sungging. Nah, jadi lebih banyak lagi. Kalau batik itu pastinya kalian sudah tidak asing lagi, bahwa batik itu biasanya ada yang kita gunakan berupa baju atau jarik ya. Kalau orang Jawa itu namanya apa? Sewek ya. Jarik itu ada, bahkan ada hiasan-hiasan yang mungkin dari batik, dari aksesoris lainnya juga ada yang dari batik. Batik nanti kita bahas ya, apa itu batik yang sering kita jumpai juga. Nah, jadi kriya itu ada batik, ada anyam. Anyam paling tidak itu kalian tahu. Anyam itu bagaimana? Nah, itu bisa dilihat. Nah, dan sungging. Sungging itu apa? Ya, bisa dilihat di situ. Ya, tuh. Nah, berikutnya pada desain.
Desain ini meliputi beberapa hal, ada 4 poin dalam desain, yaitu memunculkan poster, ilustrasi, logo, bisa menjadi motif kain juga. Poster, ingat ya, poster yang tadi saya ceritakan, adanya desain memunculkan adanya poster, adanya desain grafis terutama nanti memunculkan poster. Nah, di sini poster banyak sekali kegunaannya, ada poster niaga, ada poster film, dan masih banyak lagi nanti kalau kita pelajari. Kalau poster pastinya kita akan mempelajari pada seni reklame ya. Dalam seni desain ada poster, berikutnya adalah ada ilustrasi. Ilustrasi nanti ini berupa gambar biasanya. Nah, dalam ilustrasi di sini gambarnya adalah bersifat menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal yang dimaksud. Contoh ada dalam poster itu juga menggunakan ilustrasi gambarnya. Tidak hanya poster ya, karena ilustrasi kalau kita pelajari gambar ilustrasi nanti banyak contohnya seperti cover buku, cover kaset, cover apapun di situ. Biasanya cover tersebut ada gambar yang disebut gambar ilustrasi, yaitu gambar yang menjelaskan apa yang ada di dalam. Contoh ini ya, ada covernya. Covernya adalah mungkin ada gambar lukisan ataupun seni yang lainnya. Nah, kalau ini ada gambar bawang merah, bawang putih, lombok dan sebagainya, pastilah ini adalah bukan buku seni rupa atau bukan seni budaya, tapi di sini adalah buku masak memasak ya, seperti itu. Jadi menjelaskan apa yang ada di dalam atau yang dimaksud itu adalah gambar ilustrasi. Berikutnya logo. Ya, lihat logo. Pasti tahu ya logo, seperti logonya SMA dan logo yang lain-lainnya. Logo di sini bisa kita amati juga di beberapa tempat lainnya juga ya. Desain ini memang harus bisa membuat atau merancang sebuah logo yang menarik, mudah diingat oleh orang yang melihatnya. Nah, itu logo. Seperti logo SMA yang ada di jilbab kalian atau di buku ataupun di pakaian kalian, itu ada logo SMA. Berikutnya adalah motif kain. Motif kain juga mungkin kalian banyak sekali. Jadi kain-kain kaos ya, atau baju, mereka cara membuatnya juga menggunakan desain itu sendiri, di desain dulu. Apa bedanya desain dengan sketsa? Hampir sama. Nah, nanti kita bahas. Nah, kalau lebih simpelnya, kalau desain ini banyak menggunakan biasanya ukuran pasti atau angka-angka, tapi kalau sketsa ini hanya gambaran tanpa angka biasanya. Nah ini kita pada motif kain sering kita juga jumpai bahwa kain-kain tersebut juga merupakan hasil desain dari segi baju ataupun kaos atau motif-motifnya itu juga dari desain. Nah, mungkin dari situ ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kalau kurang jelas ya. Bisa dirangkum penjelasan dari saya tadi ya, mungkin nanti di akhir pelajaran dirangkum di buku tulis, difoto dan dikirim di kelas kita ya. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau ada silakan di komen pada kelas untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.